Jumpa lagi di Pernah Piknik Channel, channel yang bahas seputar traveling, edukasi, tutorial, dan hobi. Di video kali ini saya akan sharing tentang Peer Deck. Apa itu Peer Deck? Peer Deck adalah suatu add-ons yang bisa kita pakai pada Google Slide. Nah, bagi rekan-rekan guru yang mau mencoba atau mau membuat presentasi secara online dalam konteks pembelajaran jarak jauh dan ingin ada interaksi dengan murid-muridnya. Nah, saya rasa Peer Deck ini adalah pilihan yang tepat. Oke, lalu bagaimanakah cara penggunaan Peer Deck? Cara penggunaan Peer Deck-nya. Oke, yang pertama adalah kita buka dulu Google Slide kita. Ya, kita tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, kita menginstal atau kita memasukkan Peer Deck tersebut ke dalam Google Slide kita. Maka karena Peer Deck itu tadi di awal saya katakan Peer Deck itu adalah add-ons, maka kita masukkan dulu ya. Kita klik add-ons. Nah, karena saya sudah menginstal Peer Deck-nya, maka dia sudah ada di sini. Tapi jika belum, kita pilih Get Add-ons. Oke. Lalu di sini kita ketik Peer Deck. Kita ketik Peer Deck, maka akan kita ketik Peer Deck, maka dia akan tampil. Kita pilih. Oke. Nah, di sini sudah ada, maka bisa diklik. Karena saya bilang saya sudah menginstalnya, maka yang ada di saya ini hanya tulisan uninstall. Tapi bagi rekan-rekan yang belum menginstal, mungkin ada tulisan di sini adalah install. Jadi rekan-rekan bisa menginstal Peer Deck-nya, maka dia akan otomatis masuk ke dalam. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materi. Oke, sekarang ini adalah tampilan Google Slide saya. Saya akan mencoba membuat sederhana saja ya. Pertama kita tampilkan dulu add-on Peer Deck-nya. Ini dia. Kita klik add-ons-nya nih. Peer Deck for Google Slide. Kita klik. Oke, maka dia akan tampil di sebelah kanan. Nah, yang pertama ini adalah Start Lesson. Start Lesson ini adalah ketika kita sudah selesai, ketika rekan-rekan atau saya dan rekan-rekan sudah selesai memberikan template atau aplikasi yang ada di dalam Peer Deck ini ke dalam Google Slide, maka kita bisa memulai dengan mengklik Start Lesson. Tapi karena belum, maka kita akan menggunakan yang ini dulu. Saya tidak menggunakan semuanya, saya hanya menggunakan beberapa saja dari yang ada di sini. Oke, yang pertama, saya mungkin di sini saya mau tulis dulu materi saya. Ceritanya saya di sini saya mau bikin judulnya adalah materi bahasa Indonesia. Oke, Indonesia. Oke, jika sudah, saya klik New Slide lagi. Oke, jadi klik di slide 1 adalah ini saya, slide utama saya. Lalu di slide 2, ini saya akan memberikan memasukkan sebuah jadi siswa akan melihat atau membaca dari sebuah website yang saya tampilkan di mereka. Jadi siswa tidak perlu mencari websitenya, cukup akan saya tampilkan dan siswa itu bisa meng-scrollnya, bisa melihatnya. Seperti itu. Maka saya berikan ini. Ini dia website. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan web yang akan kita tampilkan nanti. Tampilannya ada di sini. Nah, kebetulan karena saya sudah mengambil, saya sudah punya, ini dia. Yang ini ya, teman-teman, rekan-rekan. Ini kita copy, lalu kita pastekan ke sini. Oke, maka dia akan otomatis masuk ke sini. Kita klik update slide. Oke, kalau sudah, kita new slide lagi. Nah, karena bahan untuk bacaan yang akan diterima murid sudah ada, saya akan memulai ke pertanyaannya. Maka saya akan berikan ini teks. Pertanyaan itu ada di teks.
Kita klik. Oke. Lalu nanti kita tulis pertanyaannya di sini. Saya bikin misalnya pertanyaan, apakah nama judul dari bacaan tadi? Besar semua, jelek. Apakah nama judul dari bacaan tadi? Oke. Jika sudah, kita new slide lagi. Oke. Berikutnya ini di sini tadi siswa bisa memberikan jawaban nanti dalam bentuk teks. Lalu saya akan mencoba untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Ya, maka di slide berikutnya, slide baru, saya bikin dulu pertanyaannya. Ya, bikin slide baru itu, siapakah pemegang rekor kecepatan tertinggi pada saat uji coba? Oke, karena saya akan mencoba ini yang multiple, saya klik. Oke. Maka di sini pun saya diminta untuk membuat membuat pilihannya. Maka saya pilih di sini, tadi saya sudah pernah mencobanya, Johann Zarco. Lalu yang kedua adalah Enea Bastianini. Yang ketiga adalah Alvaro Bautista. Oke. Ini dia. Nah, kalau bagi teman-teman yang memiliki ada lebih dari 3 jawaban, mau bikin maksudnya lebih dari 3 option, pilih klik add. Nah, lalu silakan masuk. Tapi kalau mau bikin 3 saja, yang ini di close. Ini klik tanda silang. Nah, maka dia akan hilang dan cukup 3 saja. Lalu kita pilih update slide lagi. Oke, nah kita new slide lagi. Oke, website sudah, teks sudah, choice sudah, lalu kita masuk ke number. Lalu saya membuat pertanyaan lagi di sini. Berapakah rekor kecepatannya? Nah, saya bertanya dalam bentuk angka, ya. Jadi nanti murid-murid kita akan menjawab misalnya 300 km per jam, seperti itu. Lalu kita pilih di sini, kita klik number, ya. Kita klik. Oke, sudah. Nah, untuk yang draw dan draggable ini tidak saya gunakan. Saya mencoba untuk 1, 2, 3, 4, yang 4 atas dulu. Nah, bagaimana jika sudah selesai? Oh ya, sedikit informasi. Apa tandanya sudah ada? Lihat di bagian bawahnya sini, rekan-rekan. Sudah ada gambar buah pir, ya. Lalu di sini yang akan ditampilkan. Maka kalau jika ada buah pir ini, maka semua sudah, aplikasi ini nih, tools ini sudah ada di dalam slide kita. Seperti ini. Oke, kita mulai. Kita klik dulu ke slide utama kita, lalu kita mulai ke start lesson. Oke. Oh ya, untuk ini ada 2. Di sini ada pilihan student paced activity dan instructor paced activity.
Apa yang membedakan? Student based activity di sini adalah ketika mungkin murid mengerjakan yang tadi rekan-rekan bikin, dia mengerjakan sendiri tanpa didampingi, ya, ibaratnya kayak tugas. Jadi kapan saja bisa dikerjakan. Sedangkan ini berarti ketika pembelajaran sedang berlangsung, ya. Jadi ada apa ya namanya? Ada feedback. Jadi rekan-rekan mengajar dan murid-muridnya ada di rumah. Jadi pada saat itu juga rekan-rekan memberikan materi dan pada saat itu juga murid-muridnya bisa memberikan respon seperti itu. Jadi yang kita pilih adalah ini karena kita mau menggunakannya pada saat PJJ, kita gunakan instructor based activity. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita meminta anak didik kita atau murid-murid kita untuk masuk ke dalam ini, joinpd.com. Ini kita minta mereka mengetikkan ini ke dalam web. Nah, saya ambil contoh, saya punya ini joinpd.com, ketik enter. Oke. Nah, ini adalah tampilan murid-murid yang akan diterima murid. Lalu si murid akan bertanya, "Ma'am, sir, kodenya apa?" Nah, kodenya itu adalah ini dia rekan-rekan guru. Ya, ini kita berikan ke murid-murid kita agar murid-murid kita menginput kode ini ke dalam yang tadi. Ini, ke dalam enter code ini. Nah, maka kita copy ke sini. Oke. Nah, di sini ini akan diterima oleh murid-murid kita. Jadi murid-murid kita bisa memilih bagaimana perasaan dia, senang, netral atau sedih, ya. Bisa pilih salah satu atau di skip. Untuk kali ini saya coba pilih skip dulu ya. Oke, inilah dia. Ini adalah tampilan yang diterima sama murid-murid kita nanti. Ini di slide 1 ya. Kalau rekan-rekan guru masih ingat, ini adalah slide 1. Kita masuk ke slide kita. Kita mulai karena tadi udah ada. Kita juga bisa tahu berapa banyak siswa yang sudah masuk. Kita bisa lihat di sini. Karena saya mencoba diri saya sebagai student dan saya sebagai teacher, maka di sini studentnya baru hanya satu. Di sini ada student. Jadi kalau rekan-rekan studentnya ada 30, maka otomatis di sini akan ada 30 student yang connect di kelas rekan-rekan. Ya, kita kalau sudah semua siswa sudah masuk, kita bisa mulai ke start class. Oke, setelah kita masuk ke start class, ini dia. Kita bisa mulai. Kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari sini. Oke, ini tampilannya kosong, tapi di tampilan murid-murid kita tidak kosong. Kita lihat tampilan murid-muridnya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Kita tadi memasukkan sebuah web kan? Link web. Nah, ini dia. Inilah tadi yang judulnya. Ini judulnya. Ini. Oke. Saya mau coba copy ini sebagai judulnya nanti pertanyaannya. Oke, ini jadi kita bisa, mungkin rekan-rekan bisa kalau pelajaran bahasa Indonesia mungkin memberikan waktu 1 atau 2 menit untuk membaca di sini ya. Jika sudah selesai, rekan-rekan bisa masuk ke slide berikutnya. Oke. Di sini adalah rekan-rekan memberikan tadi pertanyaan kan, apakah nama judul dari bacaan tadi? Maka di tampilan murid adalah apakah nama judul bacaan tadi? Di sini murid akan menjawab. Saya jawab. Ini saya hapus. Nah, inilah jawaban saya. Lalu kita coba kembali lagi ke. Nah, kita bisa melihat jawaban murid-murid kita. Ya, dari mana? Kita lihat ke show respond. Kita klik show respond. Nah, di sini show respond. Ini jawaban dari saya. Segini rekor kecepatan tertinggi. Kalau ada 30 murid, lihat di sini hanya ada 1 dari 1 respon. Jadi kalau seandainya ada 30 yang join atau 30 respon ada 30 yang memberikan respon, maka di sini ada 30. Jadi rekan-rekan guru bisa meng-scroll ke bawahnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita hide lagi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Siapakah pemegang rekor kecepatan tertinggi? Ini pertanyaan kedua. Kita masuk lagi ke tampilan anaknya. Ini dia. Kita pilih. Jadi anak nanti bisa memilih kalau dia membaca. Saya pilih ini. Oke. Lalu kita coba lagi periksa ke jawaban gurunya. Kita pilih show respond. Nah, nanti bisa ketahuan.
Yang menjawab Johan Zarco itu ada berapa orang? Enea Bastianini ada berapa orang? Alvaro Bautista ada berapa orang? Jadi di sini kita bisa tahu. Jadi nanti rekan-rekan bisa memberi jawaban. Oh, jawabannya adalah A, Johan Zarco. Berarti di sini ada misal ada 5 orang atau 10 orang atau 30 orang atau semuanya betul semua, di sini ada nanti ketahuan. Ya. Oke, kalau sudah kita hide respon, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini pertanyaan adalah berapakah rekor kecepatannya? Oke, kita lagi lihat ke siswa berapakah rekor kecepatannya. Lalu kita masukkan di sini misalnya 314 km. 314 karena ini dalam bentuk angka ya, tekan ya, tidak bisa. Tapi kita sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya atau slide terakhir di sini. Dari 5 slide ini adalah slide terakhir atau pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaan adalah berapakah rekor kecepatannya? Ya. Kita lihat di sini kita bikin, lalu bagaimana tampilan murid di siswa. Di sini ada tampilannya. Lalu kita akan meminta siswa untuk mengisi dalam bentuk angka, karena tadi kan kita option terakhir itu adalah angka, meminta memasukkan angka. Misalnya kita bikin 314. Oke, 314. Karena di sini tidak bisa menyebutkan satuannya, jadi dalam bentuk angka saja. Oke, kalau sudah, kita lihat tampilan kita sebagai guru, kita lihat show respon. Nah, ini dia dalam bentuk grafik seperti ini. Lalu inilah jawaban ada anak. Jadi kalau nanti ada anaknya sekitar 30 atau berapapun nanti siswanya yang memberikan respon, di sini nanti ada beda-beda, ada grafiknya, ada garis-garisnya. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah sepertinya sampai di untuk soalnya sepertinya sudah cukup untuk di sini untuk soalnya. Lalu bagaimana kalau sudah kita cukup meng-end-kan saja. Nah, kita pilih end session. Oke, sudah. Nanti ini akan otomatis keluar dari tampilan dan siswa pun akan dibuat tampilan seperti ini. Nanti siswa akan memberikan respon. Kira-kira bagaimana? Apakah oke atau tidak? Ya, kita berikan oke. Oke, selesai. Tampilan siswa sudah selesai karena kita sudah meng-close-nya. Nah, kira-kira seperti itu, rekan-rekan. Dalam penggunaan Peer Deck di dalam Google Slide, ya. Jadi saya rasa saya mungkin hanya bisa memberikan seperti ini saja dulu. Berikut contohnya. Pengembangannya seperti apa? Itu kembali lagi kepada rekan-rekan, ya. Karena menurut saya pribadi, aplikasi ini hanyalah sebuah tools. Menarik atau tidaknya sebuah pembelajaran kita itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mempersiapkannya. Ya, di Google ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai, dan sekarang kembali ke rekan-rekan. Bagaimana nih membuat materi yang menarik, yang agar anak-anaknya itu juga merasa tertarik mengikuti pembelajaran dari rekan-rekan. Oke, nah saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Saya cukup sampai di sini dulu tentang sharing tentang penggunaan Peer Deck di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin rekan-rekan bagi yang boleh membagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama saling tumbuh, kita sama-sama bisa saling memperkaya pengetahuan kita dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan mencoba memberikan materi baru atau tentang apa sih sesuatu yang baru yang saya coba sharingkan lagi kembali kepada rekan-rekan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk rekan-rekan boleh mau menonton video saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu dari saya. Terima kasih.